Nobody leaves. Nobody leaves. Hello Selonjoran Club, welcome back. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Namun bagi yang mau lanjut, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di episode ke-7 ini, diawali dengan dua orang tak dikenal sedang berjalan di tengah hutan. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang ditumpangi dua orang menghampiri mereka. Salah satu penumpang mobil berpakaian dokter menawarkan perawatan gigi kepada dua orang itu dan mereka pun ingin mencobanya. Tetapi itu semua hanyalah tipuan yang dilakukan para dokter palsu. Ketika dua orang pertama tadi mulai duduk, para dokter palsu membuat mereka tidak sadarkan diri menggunakan masker oksigen, yang mungkin saja itu adalah obat bius berdosis tinggi. Setelah tidak sadarkan diri, mereka dimasukkan ke dalam bak mobil. Beralih ke tim Warren. Setelah kematian Cassandra, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan terus berjalan kaki melewati hutan. Di tengah perjalanan mereka melihat perahu boot yang telah dipenuhi oleh beberapa zombie. Dengan cepat tim Warren menghabisi zombie-zombie itu. Setelah semua zombie terbunuh, ternyata pemilik perahu telah bersembunyi di balik selimut. Lalu tim Warren meminta pemilik perahu mengantarkan mereka ke jembatan Gardner untuk menuju ke Memphis. Di perjalanan, mereka bertemu kembali dengan si penjual senjata teman Doc yang sedang menaiki perahu kayu. Tim Warren memanggil mereka dengan sebutan Sketchy dan Skizzy. Sketchy yang berbadan besar, sedangkan Skizzy yang berbadan kurus. Pada akhirnya Sketchy dan Skizzy ikut menaiki perahu boot bersama tim Warren. Sesaat kemudian, perahu boot mereka tersangkut oleh sekumpulan zombie yang mengapung di air. Zombie-zombie itu masih hidup dan menyerang perahu mereka. Karena para zombie sudah mulai menaiki perahu mereka, dengan terpaksa mereka melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Setelah keluar dari air, tanpa disadari ternyata Tenke telah terpisah dengan tim. Di situ Tenke berteriak memanggil tim tetapi tidak ada jawaban. Dia hanya menemukan kain Slayer milik Doc yang telah mengapung. Ketika Tenke kembali memasuki hutan, Tenke bertemu dengan Sketchy yang juga terpisah dengan tim Warren. Sketchy mengira bahwa Skizzy tidak selamat. Namun sesaat kemudian terdengar teriakan Skizzy yang hanya terlihat setengah badan. Sketchy mengira bahwa badan Skizzy sudah terputus yang kemudian menjadi zombie. Ketika Tenke ingin membunuhnya, Skizzy berteriak bahwa dia masih hidup dan setengah badannya telah terjebak di dalam tanah. Setelah menolong Skizzy, mereka bertiga memutuskan untuk mencari arah bersama-sama. Mereka terus berjalan hingga pada akhirnya mereka dihadang oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok itu menganggap bahwa tim Sketchy telah masuk daerah itu tanpa izin. Ketika kelompok itu ingin menembak tim Sketchy, Sketchy mengarang cerita bahwa Skizzy adalah Murphy. Lalu Sketchy mengatakan bahwa dengan digigit Murphy, kelompok itu akan bisa hidup abadi. Kelompok itu yang belum pernah melihat Murphy mempercayai perkataan Sketchy dan meminta Skizzy untuk menggigit mereka. Selama Skizzy menggigit mereka, Sketchy menyembunyikan batu di belakang baju Tenke untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian ritual menggigit pun selesai. Tanpa disangka kelompok itu sangat berterima kasih dan memberikan hadiah kepada tim Sketchy sebagai imbalannya. Namun sesaat kemudian tanpa sengaja batu yang disembunyikan di baju Tenke terjatuh, sehingga membuat kelompok itu mengira bahwa tim Sketchy ingin membunuh mereka. Seketika tim Sketchy berlari dan berhasil meloloskan diri. Beralih ke anggota tim Warren lainnya, ternyata mereka berlima juga berhasil selamat tanpa harus terpisah. Di situ Doc sangat mencemaskan Tenke sehingga dia ingin kembali untuk mencari Tenke. Tetapi Warren melarang Doc dan lebih memilih untuk menunggu Tenke dalam waktu 24 jam dengan berkemah. Malamnya ketika mereka berkemah,
Doc sempat berkata bahwa dia melihat cahaya dan mengira itu adalah TNK. Tetapi Warren dan Vasquez tidak melihatnya, sehingga Vasquez menganggap Doc sudah kehilangan akal sehatnya. Vasquez juga mengajak tim untuk segera melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Mendengar itu, Doc mulai kesal karena Doc sangat berharap TNK kembali. Namun Warren menenangkan Doc sehingga kemarahan Doc pun akhirnya mereda. Keesokan harinya, tim Sketchy bersama TNK telah mencuri mobil dokter gigi palsu yang entah pergi kemana pemilik mobil itu. Mereka menunggangi mobil itu hingga sampai di sebuah kota, yang dimana ternyata beberapa orang sudah menunggu mobil itu datang. Akhirnya mereka berhenti di sebuah camp dan bertemu dengan pemimpin camp bernama Tyler, yang ternyata adalah penada hasil tangkapan dari mobil itu. Tangkapan itu sendiri berupa manusia yang sengaja dibunuh agar menjadi zombie. Ketika Tyler bertanya tentang kedua dokter gigi palsu itu, lagi-lagi Sketchy mengarang cerita menjadi atasan dari dua dokter gigi palsu itu dan Sketchy telah memecat keduanya. Tyler pun percaya dan menjamu tim Sketchy. Di camp itu ternyata para zombie diikat untuk dijadikan pekerja paksa. Sementara itu di sisi lain, tim Warren sudah kembali melanjutkan perjalanan. Di situ Doc menemukan perahu dayung dan ingin menyusuri sungai untuk mencari TNK. Warren dan Carver sempat melarang Doc, tetapi Doc bersikeras ingin tetap pergi. Pada akhirnya Doc pergi seorang diri untuk menyusuri sungai. Kembali ke tim Sketchy. Saat mereka menikmati hidangan, TNK tertarik dengan seorang wanita penghuni camp. Wanita itu juga terus memperhatikan TNK. Lalu TNK mengikuti wanita itu yang sedang menjauhi kerumunan. Tetapi sesampainya di samping rumah, wanita itu menodongkan pistolnya ke arah TNK. Ternyata wanita itu kesal dengan TNK karena menganggap TNK sudah melakukan pekerjaan kotor dengan berpura-pura menjadi dokter gigi untuk mencari korban. Wanita itu membenci orang-orang yang telah menjadikan zombie sebagai budak, karena salah satu zombie yang sedang diperbudak saat ini adalah suaminya. Tetapi TNK menjelaskan semua kesalahpahaman sehingga membuat wanita itu pada akhirnya mempercayai TNK. TNK juga memberitahu bahwa dia telah terpisah dengan tim Warren, yang dimana sebelum terpisah tim Warren sempat berencana akan pergi ke jembatan Gardner. Saat mereka masih berbincang, kedua dokter gigi palsu muncul sehingga membuat kebohongan tim Sketchy terbongkar dan harus diadili. Hey, I think it's about time we took off. I need to make... Sesaat kemudian tidak disangka muncul pemimpin Zero Cartel yaitu Hector, yang dimana ternyata camp itu di bawah pengawasan Zero Cartel. Hector lah yang akan menjadi hakim di pengadilan tim Sketchy. You stole from the Zeros. And you robbed me of the... Melihat TNK sedang diadili, wanita yang tadi sempat bersama TNK berencana untuk melakukan sesuatu. Sementara itu di sisi lain, tim Warren yang sampai di jembatan Gardner telah menemukan sebuah mobil. Sementara tim memeriksa mobil, Carver mengecek keadaan sekitar. Tidak disangka Carver melihat Doc yang telah memutuskan untuk kembali ke tim karena tidak berhasil menemukan TNK. Sesaat kemudian, tim Warren memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa TNK. Namun ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba saja muncul wanita yang tadi menemui tim Warren. Kembali ke tim Sketchy. Di situ terlihat Sketchy membela diri dengan kembali beromong kosong. Untuk sesaat Hector mempercayai perkataan Sketchy. Tetapi tiba-tiba saja datang kelompok hutan yang pernah tertipu oleh tim Sketchy. Mereka mengatakan bahwa tim Sketchy adalah penipu, sehingga membuat Hector kembali tidak mempercayai Sketchy, lalu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman gantung pada tim Sketchy. Death by hanging. Sesaat kemudian persiapan eksekusi pun dimulai. Sketchy, Skizzy, dan TNK telah bersiap untuk digantung. Ketika eksekusi dilakukan, dengan tepat waktu Carver dan Doc muncul lalu menembak tali gantungan TNK dan Sketchy hingga terputus. Sementara itu Murphy dan wanita tadi melepaskan para zombie yang diperbudak, sehingga membuat keadaan camp menjadi tidak terkendali. Kesempatan itu dipakai Carver untuk menolong Skizzy.
Pada akhirnya tim berhasil melarikan diri dengan membawa mobil dokter gigi palsu. Sedangkan wanita tadi akhirnya bisa mengistirahatkan suaminya dengan tenang. Sesampainya di jembatan Gardner, tim Warren yang ingin berpindah mobil terus dikejar oleh para zombie. Di situ Tenke sempat mengajak Sketchy dan Skizzy untuk ikut bersama tim, tetapi mereka menolaknya. Pada akhirnya Tenke meninggalkan mereka dan bergegas pergi bersama tim Warren. Sebagai penutup di episode ke-7 ini, Sketchy dan Skizzy bersenang-senang dengan senjata yang tersedia di dalam mobil. So I've been thinking. Not again. Where to next? Di awal episode 8 ini, terlihat tim Warren sedang memeriksa persediaan amunisi mereka. Sementara Murphy tertidur pulas di dalam mobil. Doc yang mulai merasa kelaparan bermaksud mengajak Murphy ke dalam hutan untuk mencari beberapa makanan. Ketika Doc membangunkan Murphy, tiba-tiba saja Murphy seperti melihat isi kepala Doc yang kemudian ingin memakan otak Doc. Namun seketika Murphy terbangun dan ternyata itu semua hanya mimpi Murphy. Nuts, fruit, edible tree bark. Sesampainya di dalam hutan, Doc dan Murphy tidak menemukan apapun untuk dimakan. Lalu Doc mengajak Murphy untuk kembali ke tim. Tetapi tanpa disadari Doc, Murphy justru berjalan ke arah yang berlawanan karena melihat ada sebuah otak manusia yang tergantung. Ketika Murphy ingin mengambil otak itu, tiba-tiba saja Murphy terjatuh ke dalam lubang besar yang kemudian Murphy pun harus pingsan. Ternyata otak itu adalah umpan untuk memasuki perangkap. Sementara itu, ketika Doc sudah kembali menemui tim, Warren menanyakan keberadaan Murphy kepada Doc. Seketika Doc terkejut karena tidak melihat Murphy di belakangnya. Akhirnya tim memutuskan untuk mencari Murphy. Kembali ke Murphy yang sudah mulai sadar, terlihat salah satu zombie sudah berdiri di hadapannya dengan memakan otak manusia. Karena penasaran, Murphy mencicipi otak itu dengan mengambilnya seujung jari. Setelah itu Murphy berteriak memanggil tim Warren untuk meminta pertolongan. Tetapi tim tidak mendengar teriakan Murphy karena tim Warren mencari Murphy ke arah yang berbeda. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja seseorang bertopeng datang memukul kaki Murphy menggunakan tongkat besi dan kemudian menjerat leher Murphy. Seketika Murphy mengendalikan zombie yang tadi untuk melawan orang itu. Tetapi orang itu dengan cepat menusuk zombie dengan pisaunya. Lalu orang itu memotong kepala zombie untuk dibawa. Sementara itu, tim Warren yang tidak menemukan Murphy kembali ke mobil dengan harapan Murphy sudah berada di situ, namun dugaan mereka salah. We find him here napping. And I do. Kembali ke Murphy. Setelah tertangkap, terlihat Murphy sedang terbaring dan terikat di sebuah ruangan yang terlihat seperti ruang otopsi. Sesaat kemudian seorang pria datang dengan membawa kepala zombie. Lalu dia membelah kepala zombie itu dan mengeluarkan otaknya. Pria itu menyebut dirinya sebagai kolektor, yang dimana nama asli pria itu adalah Dean Madeline. Setelah selesai dengan kepala zombie, Dean berpindah ke Murphy untuk membelah kepala Murphy. Namun Dean terkejut ketika Murphy berbicara sehingga membuat Dean membatalkan niatnya untuk membelah kepala Murphy. Di situ Murphy meminta air dan Dean menuruti permintaan Murphy. Setelah memberikan air, Dean pergi meninggalkan Murphy lalu kembali dengan membawa rekaman Citizen yang memerintahkan semua orang untuk mencari Murphy. Setelah itu Dean membuka baju Murphy untuk memastikan bekas gigitan yang ada di tubuh Murphy. Karena semakin penasaran dengan Murphy, Dean membawa Murphy ke ruangan lain dengan mengikat tangan Murphy di kursi. Dean juga melingkarkan kalung beraliran listrik ke leher Murphy, yang dimana kalung itu dapat dikontrol oleh Dean untuk menyiksa Murphy. Di situ Dean melarang Murphy untuk pergi ke California karena Dean sangat membenci lab CDC California.
Namun tidak dijelaskan secara rinci kenapa Dean sangat membenci lab California itu. Semakin lama Dean semakin tertarik dengan Murphy. Lalu Dean berencana untuk melakukan percobaan terhadap Murphy. Sesaat kemudian Murphy kembali dibawa ke ruang otopsi. Dean yang menggilai eksperimen ingin meneliti Murphy dengan lebih spesifik. Di situ Dean menyedot darah Murphy menggunakan selang infus, lalu mendokumentasikan apa saja yang bisa dilakukan Murphy. Yang pertama, Dean mengambil sedikit air liur Murphy untuk dijadikan sampel DNA. Lalu Dean menyuntik Murphy dengan jarum suntik besar untuk menunjukkan bahwa kulit Murphy masih peka terhadap rasa sakit. Setelah itu Dean memaksa Murphy untuk mencicipi potongan kecil otak manusia. Awalnya Murphy menolak, tetapi Dean membuka mulut Murphy secara paksa lalu memasukkan otak itu ke mulut Murphy. Setelah mencicipinya, tiba-tiba saja Murphy terlihat sangat lahap memakan semua otak itu. Sementara itu di sisi lain terlihat Tim Warren masih terus mencari Murphy. Mereka berpencar memeriksa semua rumah yang berada di situ dengan harus menghadapi beberapa zombie. Setelah membereskan zombie, Tim Warren berpindah ke tempat lainnya. Di situ mereka melihat rumah besar yang sepertinya itu adalah rumah Dean. Tetapi Tim Warren hanya ingin memeriksa rumah itu dari luar. Why we gotta split up? I hate that. Kembali lagi ke Murphy. Setelah dokumentasi selesai, Dean mengajak Murphy ke ruangan bawah tanah yang dijadikan tempat koleksi para zombie. Di tempat itu Dean memagari 3 zombie hidup dengan aliran listrik yang tidak terlihat, sehingga para zombie tidak bisa beranjak dari tempat itu. Dean mengoleksi jenis zombie yang berbeda, di mana 2 diantaranya adalah Blaster dan Python zombie. Setelah itu Dean mengajak Murphy untuk memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat banyak buku dan ada juga 3 zombie yang dirantai oleh Dean. Di situ Murphy berpura-pura meminjam buku, lalu memukulkannya ke Dean sehingga membuat Dean harus jatuh tersungkur. Kesempatan itu dipakai Murphy untuk kabur, tetapi Dean yang sudah berdiri kembali mengejar Murphy. Murphy terus berlari hingga sampai di pintu depan, tetapi sayangnya pintu itu terkunci. Sesaat kemudian Dean berhasil sampai di situ juga. Lalu Murphy memaksa Dean untuk membuka kunci pintunya. Di situ Dean kembali memakai cara yang licik dengan berpura-pura membukakan kuncinya dari dalam, lalu mempersilahkan Murphy untuk pergi. Tetapi ternyata Dean mengaktifkan aliran listrik di pintu itu, sehingga membuat Murphy tersetrum dan menjadi tak berdaya. Sesaat kemudian Tenke muncul di depan pintu rumah Dean, tetapi Tenke tidak melihat Murphy yang berada di balik pintu bagian bawah. Murphy juga tidak sanggup memberi tanda karena dia terus disiksa oleh kalung listrik yang dikontrol oleh Dean. Lalu Tenke bertanya kepada Dean apakah Dean melihat seseorang yang kulitnya sedikit berwarna biru. Di situ Dean menjawab bahwa dia tidak melihat siapa-siapa, tetapi sikap Dean membuat Tenke merasa curiga. Pada akhirnya Tenke meninggalkan jejak untuk tim, lalu secara diam-diam Tenke mencari jalan lain untuk memasuki rumah itu. Ketika Tenke sudah berhasil masuk, Tenke menelusuri setiap ruangan hingga sampai di ruangan bawah tanah. Di situ Tenke menemukan Murphy yang sudah lemas sedang terikat di sebuah kursi bertuliskan The Murphy. Saat mendekati Murphy, tiba-tiba saja Dean menyetrum Tenke dari belakang hingga membuat Tenke pingsan. Sesaat kemudian ketika Tenke sudah terbangun, terlihat leher Tenke sudah dipasangi kalung yang sama. Lalu Dean menyuruh Murphy untuk menggigit Tenke, karena Dean ingin tahu apa yang terjadi jika Murphy menggigit manusia. Tenke meminta Murphy untuk tidak melakukan itu, tetapi Murphy tidak bisa melawan keinginan Dean karena kalung itu terus menyengat. Namun ternyata di balik itu semua Murphy sudah merencanakan sesuatu. Ketika Murphy akan menggigit Tenke, Murphy sengaja mengulur waktu agar para zombie semakin mendekat dan menyerang Dean. Ternyata selama berada di kursi tadi, Murphy berkonsentrasi untuk mengendalikan para zombie agar bisa keluar dari kurungan listrik itu. Sementara itu di luar, Tim Warren telah menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Tenke. Kembali lagi ke dalam, Dean yang terus menjadi santapan zombie tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak.
Lalu Murphy memaksakan diri mengendalikan para zombie untuk mengoyak tubuh Dean, sehingga membuat Murphy kembali tak berdaya. Setelah Murphy tidak berdaya, para zombie berbalik ingin menyerang Tenke dan Murphy. Dengan perlahan Tenke menarik Murphy untuk menjauh dari para zombie. Namun sesaat kemudian Tim Warren telah sampai di tempat itu juga. Lalu Carver menyuruh Tenke untuk menggiring zombie ke arah Tim Warren, yang kemudian zombie-zombie itu harus tewas terkena tembakan Carver dan Vasquez. These freaking zombies. Sebagai penutup di episode 8 ini, terlihat Tim Warren sudah kembali ke mobil. Di situ Vasquez melepaskan kalung Murphy dan Doc mengembalikan darah Murphy yang berada di kantong darah. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Murphy meminta kepada Warren berjanji untuk tidak meninggalkan Murphy ketika sudah sampai di California nanti. Oke sob, itulah episode ke-7 dan ke-8 dari film Z Nation Season 2. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!